Siswa-siswa di SD Negeri Satra, Klungkung, harus menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dalam kondisi yang berbeda. Penyebabnya, sejak akhir Juni tahun 2024, bangunan sekolah mereka direnovasi, sehingga di awal tahun ajaran 2024/2025 ini para siswa harus diungsikan ke pos kesehatan desa atau Poskesdes dan badan usaha milik desa atau BUMDes setempat. Sayangnya, kondisi bangunan yang dimanfaatkan tak memadai. Karena itu para siswa harus rela belajar secara lesehan. Belum lagi, kondisi bangunan Poskesdes yang kotor karena tergenang banjir belum lama ini. Oleh karena itu para siswa dan guru SDN Satra gotong royong membersihkan bangunan Poskesdes sejak Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Sebagian siswa perempuan terlihat mengepel, dan siswa laki-laki mengumpulkan ranting kayu serta tanaman liar di halaman yang sebelumnya terkesan kurang terawat itu. Suasana sekitar juga terlihat ramai lantaran bangunan Poskesdes dan BUMDes yang berada di satu pekarangan dengan TK Negeri Satra. Kepala SDN Satra Iwayan Gina mengatakan bahwa pihaknya sebelum bangunan sekolah direnovasi sudah mengajukan sejumlah lokasi alternatif yang dirasa representatif untuk tempat belajar mengajar sementara. Di antaranya, meminjam gedung SDN Tojan, menggunakan balai banjar, dan terakhir barulah opsi di Poskesdes. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan perangkat desa, rencana untuk meminjam gedung SDN Tojan akhirnya batal. Hal itu karena jarak SDN Satra dan SDN Tojan yang cukup jauh, sehingga dikhawatirkan siswa yang 65% ke sekolah dengan berjalan kaki ini bisa kelelahan. Kemudian, opsi untuk meminjam balai banjar setempat juga gagal, sebab saat ini balai banjar dipergunakan untuk persiapan upacara ngaben. Wayan Gina, Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 mengungkapkan bahwa pihaknya sempat usulkan untuk meminjam tempat di SDN Tojan. Namun, setelah rembuk, anak-anak terkendala kalau harus masuk siang. Para siswa berangkat sekolah sekitar 65% itu jalan kaki, kasihan nanti terlalu jauh dan lelah. Kalau anak-anak yang diantar jemput tentu tidak masalah. Dengan gagalnya dua opsi tersebut, maka satu-satunya pilihan adalah dengan pindah sementara ke bangunan Poskesdes dan BUMDes. Sayangnya, bangunan Poskesdes dan BUMDes tersebut hanya terdiri atas 3 ruangan. Rencananya, pembelajaran siswa kelas 1 hingga 6 yang berjumlah 100 orang dilakukan dengan sistem shift. Rencananya anak-anak kelas 1 hingga 3 bersekolah pagi hari, kemudian anak-anak kelas 4 hingga 6 belajar siang hari. Tak hanya itu, karena kondisi bangunan yang cukup sempit, maka tidak memungkinkan bagi pihak sekolah untuk memindahkan meja dan kursi. Untuk sementara anak-anak belajar dengan cara lesehan. Sedangkan untuk ruang guru selama proses renovasi, tetap menempati satu bangunan lama yang ada di SDN Satra. Dengan demikian, guru yang akan mengajar, harus bolak-balik dari SDN Satra ke Poskesdes. Sesuai rencana, pembangunan ditarget rampung pada September. Jadi selama 2 bulan ini, anak-anak akan belajar secara lesehan dulu. Nanti Pohak Nua mengarahkan agar anak-anak membawa meja kecil dari rumah. Dia berharap agar pembangunan bisa tuntas tepat waktu dan tidak terjadi hujan lebat. Mengingat lokasi Poskesdes yang lebih rendah daripada sungai yang ada di depannya sangat rawan kebanjiran. Pantauan di lapangan, saat ini proyek rehab ruang kelas di SDN Satra sampai pada tahap pembongkaran atap. Seluruh ruangan dari kelas 1 sampai 4 serta ruang guru direnovasi pada bagian atap saja. Sejumlah pekerja juga tampak sedang mempersiapkan besi untuk pemasangan atap. Proyek rehab ruang kelas SDN Satra dianggarkan dari APBD Klungkung tahun 2024 sebesar Rp700 juta lebih. Proyek dikerjakan pihak pelaksana dari CV Lurus Bali selama 90 hari dari tanggal 10 Juni sampai tanggal 16 September tahun 2024. Sriwiyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.